Hai Cinta, kembali lagi di This Is Me dan kayaknya kita udah lama banget ya nggak ketemu selama libur lebaran. Dan mumpung masih Syawal, aku ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dari This Is Me, semua kru dari This Is Me kita minta maaf ya. Dan kali ini This Is Me itu punya sebuah cerita gitu. Banyak yang bilang ketika kita menjadi seorang ibu, maka mimpi kita akan terhenti. Apa bener sih kayak gitu? Aku punya satu bintang tamu spesial tentang ibu yang ingin sekolah lagi. Dan sekarang, iya bro, kita duduk sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ya, banget ya disamperin ya kan. Akhirnya kita ketemu ya Teh. Ya, Berapa tahun ya? 15 tambah 7 mungkin kemarin ya, tahun ya, setahun ya. Selama 1 tahun kita tuh belum pernah ketemu dan kali ini aku berkesempatan dan ada rezeki buat ketemu langsung sama Teh Karin. Teh Karin ini adalah seorang ibu yang sekolah lagi. Waktu itu anaknya udah berapa Teh? Dua ya. Nah, ini tuh aku tadi ngomong kalau jadi ibu terus mau sekolah lagi itu tuh kayaknya terhambat gitu loh. Nah, itu gimana nih ceritanya Teteh gap year berapa tahun? Ini boleh diceritain nggak sih Teh? Boleh, tapi ini ngobrol di dalam aja kali ya. Panas banget ya Ya, soalnya. Karena aku terbuat dari gula. gitu. Jadi takutnya leleh gitu ya. Iya, Yuk, bener. kita masuk aja ya. Nah, ini dia. Sekarang kita udah di dalam rumah Teh Karin. Dan ternyata juga masih panas ya. Yang bapak ya ini ayam Yang itu lighting aku lihat videonya ya. Supaya kita kayak sambil ngobrol tuh sambil makan kalori ya. Biasanya sauna ya benar. Dan kayak yang tadi aku udah nanya-nanya Teh Karin, aku tuh pengen tahu karena aku tuh sebetulnya nggak tahu. Aku cuma tahu Teh Karin itu ibu sekolah lagi. Dan waktu aku kenal Teh Karin itu lulus, ya kan? Dan aku nggak tahu Teh cerita lengkapnya gitu. Teh tuh gap year berapa tahun, dan kemudian apa problem yang Teh ambil dan kenapa? Langsung aja ya kita berondong pertanyaan gitu ya. ya, soalnya ini karena ada cahaya ilahi kayaknya ya aja. Ya, jadi teman-teman aku itu emang pas beberapa tahun lalu tuh sekolah lagi nih ngambil S2 tentang pendidikan gitu. Dan hashtag ibu sekolah lagi itu sebenarnya aku bikin di sosial media untuk konten-konten untuk nyemangatin aku. Karena kan jujur jadi ibu sekolah lagi punya anak gue tuh gak gampang gitu ya. Tapi ternyata banyak teman-teman lain juga kayak relate gitu. Jadi kayak akhirnya hashtag ibu sekolah lagi tuh walaupun udah gak sekolah lagi formal ya, masih nempel gitu. Jadi waktu itu aku gap year 11 tahun. Wow, mungkin lama loh ya 11 tahun. Gak usah ditanya angkatan ya. Itu kayak aku tuh kayak udah kayak aku aja kan mikir kayak udah lemot, udah susah gitu ya. Itu gimana ya faktor umur ya. Iya, jadi aku tuh gap year 11 tahun. Jadi salah satu tantangannya itu gap year 11 tahun dan aku lintas jurusan nih, Win. Jadi beda linear. Jadi biasanya mungkin aku sebelumnya teknik, S2 yang aku ambil lagi itu pendidikan. Jadi lumayan tantangan, tapi ya alhamdulillahnya di studi yang aku ambil tuh ada kelas matrikulasi gitu. Jadi kayak penyetaraan, kita belajar basic tuh di situ. Jadi kayak udah vakum gitu ya. Terus kalau nanya kenapa, itu sebenarnya udah dibahas dari sebelum nikah gitu. Jadi mungkin yang belum nikah ya bisa jadi tips. Jadi aku ngobrol sama calon suami dulu kayak apa yang boleh dan tidak gitulah setelah menikah. Penting banget ya itu ya. Ngobrolin tentang itu penting banget. Mungkin biasanya kayak aduh jangan deh kan, biasanya kalau sebelum nikah kan kayak sweet gitu ya. Jadi menghindari percakapan yang kayaknya tuh di bed gitu. Tapi itu tuh menurut aku penting. Jadi aku kasih tahu nih, aku tuh masih pengen sekolah lagi, aku pengen ini, pengen itu, nanti didiskusi. Suami kayak misalnya sekolah lagi boleh, terus aku juga mendeklar kayak kamu bayarin gitu. Kamu
ini pertanyaan itu ya. Basic gitu ya. Gitu, jadi maksudnya karena kan ya sekali lagi kayak termasuk ya finansial juga kan kita omongin dong gitu. Kita omongin. Ada juga sih beberapa kayak keinginan aku yang kayaknya enggak deh kalau udah nikah gitu ya. Nah salah satunya sekolah lagi nih yang dibolehin. Gitu. Tapi memang kesempatannya didatangkan 11 tahun kemudian. Wow, berarti teteh masih memendam itu ya selama 11 tahun. Itu kalau boleh tahu anak dua. Usia berapa sama berapa? Dulu Umar tuh 2 tahun. Saya itu masih balita. Masih balita. Bahkan tuh aku ingat banget aku ada video tuh karena waktu Zoom tuh lagi COVID. Jadi kan di Zoom ya kadang aku off terus kayak aku sambil menyusun. Kayak gitu deh pokoknya gitu. Jadi Perjuangannya ya. iya salah satu perjuangannya gitu. Dan kalau tadi ngomongin lemot dan lain-lain sebenarnya ini ada satu tips nih untuk ibu-ibu takut otaknya beku apa atau apa, aku ikut komunitas Win. Komunitas. Jadi kalau di komunitas kan kita belajar juga ketemu orang, jadi kayak biar banyak pikiran. jadi latihan otot-otot gitu. Jadi banyak soft skill yang akhirnya membantu pada saat kuliah lagi tuh jadi nggak terlalu inilah. Dan salah satu tentang komunikasi ya gitu. Komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan teman, bagaimana presentasi teknik dan lain-lain, public speaking yang juga aku belajar banyak di komunitas. Jadi itu kayak membantu teteh. Tapi pada waktu itu kan kalian tuh tadi cerita ngobrolin nih sama suami, aku boleh nggak buat sekolah lagi? Aku pengen sekolah lagi. Pada saat itu kepikiran nggak sih mau ngambil pendidikan? Kepikiran, nggak spesifik yang enggak, tapi waktu itu memang ada salah satu syaratnya atau suami itu boleh sekolah lagi, tapi tujuannya itu bukan untuk goalsnya tuh buat nanti kamu kerja gitu loh, Win. Bukan untuk kerja publik gitu, sama range waktu anak-anak usia sekolah gitu. Jadi memang dari awal tuh kayak udah dibagi nih perannya, ternyata aku lebih banyak peran di domestik, suami yang di publik. Jadi kamu boleh sekolah lagi, tapi ya nyari ilmu atau apa yang bisa support peran aku jadi ibu gitu. Jadi kan udah besar, jadi anaknya kalian udah besar dan sebetulnya ada perasaan kayak merasa bersalah gitu nggak sih teh? Kayak kan pasti perhatian kita terbagi ya guys gitu kan? Kalau bersalah kayak sebenarnya itu tipis-tipis pasti ada sih ya, cuman salah satu tips keberhasilan ibu sekolah lagi adalah support system, Win. Dan support system itu bukan bukan ditunggu, tapi kita yang membentuk gitu. Ya kayak dulu ya alhamdulillahnya kan online ya, jadi masih nggak terlalu inilah gitu. Justru anak-anak tuh suka ada di sebelah gitu kalau lagi belajar. Bahkan sampai sekarang ya walaupun aku nggak sekolah lagi formal, tapi tetap kelas-kelas gitu. Ya bareng-bareng anak-anak aja. Jadinya bisa jadi kayak gini kayak gini udah nyetelnya aku ngeliat jadi kayak ngeliat nggak sih role model nggak sih? Kamu kayak belajar itu sepanjang usia gitu. Benar, jadi kayak jadinya juga masih sekolah, masih belajar sampai kapanpun gitu. Nah, ngomong-ngomong soal belajar, emang kayak gimana sih belajarnya teh kali? Bener-bener ya. Ada manipulasi. Aku penasaran soal estetik ya. Iya, tingkat ya apa estetik atau masih ya. Dan pasti banyak juga yang pengen tahu kan. Teh kalian itu biasanya live tuh di mana? Terus abis itu kok estetik banget gitu kan, kita cek ya. Kita cek dulu. Sebentar ya. Nih ini tuh sebenarnya ini bukan kamar khusus belajar sih, jadi ini sebenarnya kamar anak. Jadi kayak komputer lain gitu. Dan ada kalau mau masuk komputer dulu kita komputer dulu ya. Terus ada yang nyawa dari belakang. Ada di sana ya. Ya oke. Kita ingat dulu gitu. Bisa. Oke. Nah, baru tahu dulu. Gitu. Enak yang namanya. Jadi ini. Enggak terlalu ada Gitu kayak ini tuh ruang belajarnya. benar. Jadi berarti di meja sini ya teh? Iya, di situ biasanya. Di meja sini. Nah, ini kan sebenarnya bukan meja belajar kayak punya aku ya. Jadi ini tuh kayak ini punya aku segala gitu. Ini juga kayak catatan yang berwarna ini ya. Terus buku aku juga kayak ada buku gambar-gambar gitu. Jadi ya udah sih bareng-bareng aja gitu di sini. Biasanya juga aku belajar di sini tuh
main-main di kolong dong. Jadi udah lagi main di kolong Gitu. Oh, jadi di sini tempat Teh Karin live yang selalu terlihat estetik gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya kayak kadang orang kayak aduh aku pengen banget nyari yang nyaman baru belajar, sebenarnya ya kita bisa ngebentuk sendiri gitu loh, Win. Dan nggak perlu yang khusus, yang penting kita nyaman. Betul dan emang nggak terlalu banyak juga sih barangnya kalau kita lihat kayak ya udah simple aja paling akan pakai tab atau laptop gitu ya. Laptop, iya benar-benar pakai laptop. Di sini terus catat, nulis. Aku tipe yang nulis di buku gitu sih. Kamu tipenya gimana kalau belajar? Sekarang yang mana? Biasanya tadi beda-beda. aku tuh masih pakai pulpen terus kayak aku pakai warna-warna gini, Win. Visual ya. Iya, aku tuh bukunya di bawah ya. Jadi kayak gini-gini tuh biasanya aku pakai karena nggak tahu ya. Sebenarnya bisa aja nulis di tab gitu. Tapi kayaknya aku lebih fisik ya. Fisik ya. Ya sama sih kalau aku juga lebih ke visual gitu, tapi kalau suami aku beda. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang dia tuh lebih menyerap di audionya. Jadi kayak dengerin tuh langsung dia inget gitu. Kadang dia kayak waktu itu orang itu ngomong kayak aku nggak inget karena kalau nggak aku catat aku nggak ingat. Jadi kita harus tipe ya. Iya, ya kita duduk. Permisi ya. Itu gimana? Ini langsung loncat. Boleh. Nah, Karin, aku tuh pengen nanya tips buat ibu-ibu yang pengen sekolah lagi, karena sebetulnya aku nggak secretly gitu ya. Aku ya pengen gitu, tapi kan kadang kayak pertama faktor biaya itu kan pasti nambah ya, karena anak juga ya kan, terus juga latihan kayak gimana, apalagi kan aku kayak apa ya, nggak tahu kayak dia masih di bawah 5 tahun, kadang kalau ibunya lagi repot tuh kayak kamu nggak sayang aku ya kayak gitu. Iya, kayak gimana sih untuk menghadapi kegalauan itu sama sekolah? Iya benar-benar. Jadi sebenarnya ini juga berdasarkan pengalaman ya gitu. Ibu sekolah lagi itu tuh tergantung dari niat dan kayak kita tuh sebenarnya tujuannya apa gitu, Win. Karena jujur aku apa ya juga pengen bilang bahwa kayak sekolah formal kayak S2, S3 tuh nggak buat semua orang gitu. Maksudnya semua orang bisa, tapi maksudnya kita ada tujuannya nih. Kalau misalnya tujuannya aku pengen yang praktikal gitu ya, itu sebenarnya nggak perlu yang formal S2 sih. Kayak sekarang ya apalagi di dunia pendidikan tuh banyak kayak sertifikasi dan lain-lain itu untuk menjadi seorang ahli gitu. Sedangkan biasanya kalau S2, S3 memang jenjangnya tuh biasanya outputnya ya itu memang teori dan jenjang karir gitu loh, Win. Gitu. Jadi yang pertama tuh ditentukan kayak kamu tujuannya tuh apa sih sekolah lagi gitu. Jadi menentukan kamu mau sekolah lagi di mana, mau di formal kah, mau di pelatihan atau training kah, sertifikasi kah, atau kelas-kelas online kan banyak gitu ya. Itu tujuannya apa gitu. Kamu misalnya mau dapat keterampilan ya kamu kelas-kelas kayak misalnya contoh ya kayak Montessori kayak gitu kan dia ya jadi Diplomanya gitu. online lagi gitu. Online itu kan kita juga bisa sesuaikan mungkin cara apa ya ekonominya lebih rendah dibanding S2 gitu ya. Dan waktunya juga itu kan cuma berapa bulan. Jadi itu. Tapi kalau misalnya kamu emang butuh gelar itu gitu kan ada beberapa yang butuh gelar untuk kerjaan atau lain-lain itu bisa dicoba. Yang kedua itu tadi kamu karena udah jadi seorang istri pasti harus diskusi sama suami karena pada suatu hari kamu akan menitipkan mungkin anak yang belum punya suami yang belum menikah ya, tolong dicatat dulu ini ya. Persyaratan diskusi sebelum menikah gitu. Dan ya itu ngobrol sama suami itu termasuk banyak hal, termasuk kalau aku tuh di challenge sama suami disuruh bikin ini analisa SWOT gitu, Win. Jadi kayak kira-kira strength-nya apa, opportunity kayak kalau kamu sekolah lagi tuh keuntungan untuk keluarga kita apa, untuk anak-anak kamu apa dan lain sehingga terus rate-nya tuh apa. Jadi kita oh ya nanti tuh mungkin aku akan meninggalkan anak. Terus gimana kamu menanggulangi itu? Jadi suami aku tuh kalau misalnya anak gimana gitu dulu itu support system yang mendukung dan sambil lagi ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang juga mau sekolah lagi ya buat transfer pengalaman ilmu. Boleh lihat IG-nya Karin ya, di situ udah ibu sekolah lagi kan @Karin. Nah, aku tuh pengen nanya POV dari seorang Gen Z, nah itu yang belum menikah, apakah dia kayak ngelihat, karena kan banyak ya, aku tuh banyak gitu loh Gen Z yang curhat gitu, aku kayak khawatir gitu kayak aku nanti kalau jadi aku mau nuntasin dulu deh mimpi-mimpi aku, karena kalau udah punya anak tuh pasti akan prioritasnya akan berbeda. Ada juga yang mikir kayak
bahkan balikannya gituin kayak aku takut S2 nggak ada yang mau sama aku, nggak ada POV yang berbeda gitu. Aku kan udah dengar juga kayak, aduh kalau ketinggian aku, oh iya nggak ada yang mau gitu. Soalnya kan mungkin orang berpikir ya stigma di Indonesia masih kayak suami harus lebih gitu kan. Tapi kita nggak tahu ya, POV Genzi boleh panggil deh Genzinya ke sini. Maksud kita ada ini ya, das. Yang dia mencari itu ibu Genzi. Ini ya, si Genzi. Perkenalkan dulu, ya. Oke, hai semua, aku Caca, aku juga bagian dari kru di Sesame. Aku sering bantu sebagai host dan moderator. Banget nih, berkalian. Gimana, Cak? Kamu ada kekhawatiran nggak sih kalau misalkan nikah, nanti aku nggak bisa meraih mimpi-mimpiku nih? Karena kebetulan aku juga bukan tipe orang yang kayak harus kuliah kayak gitu ya. Jadi untuk aku mimpi-mimpi itu nggak menghambat aku karena mimpi aku nanti insya Allah juga berkaitan dengan gitu parenting. Jadi insya Allah ya untuk sekarang nggak tahu aku nanti juga ya. Kayak gitu ya. Jadi nggak menghambat sih kalau anak-anak karena kan ya aku juga ada gambaran dari orang tua aku terus dari teman-teman juga dari kakak-kakak ini jadi kayak pengen kayak kakak-kakak aja kayak fokus di rumah terus bisa berkarya juga. Jadi udah siap ya. Jadi benar tadi nyambung sama pembicaraan Teh Karin tadi kan. Jadi kita tuh sebagai role model Iya, benar. untuk sekolah lagi. Oh akhirnya kayak Caca kan maksudnya mungkin nanti ketika kakak Husna udah besar ya, oh nggak apa-apa ketika aku jadi ibu tuh aku tidak menghambat mimpiku. Iya, karena kan juga banyak jalan ya untuk kita ngeraih mimpi nggak mesti kuliah gitu tapi ya tapi kalau untuk teman-teman aku yang milih kuliah itu juga bagus banget tapi kalau untuk aku sendiri insya Allah enggak sih Tapi sekolah lagi juga kayak nggak harus formal sih ya Cak, maksudnya kayak yang paling penting itu adalah semangat mau terus belajar. Iya betul, terus belajar berkembang. Padam. Iya, karena kan terus berkembang ya ilmu ya kita nggak Iya, bisa- kalau nggak gitu kita ketinggalan kan. Apalagi kita jadi ibu ya, Heeh. kita bisa kalah sama anak Kita tanyaannya Iya benar. sudah luar biasa. Ada gen-gen yang lain kan gitu kan. kan untuk bilangnya Iya, kalau beda-beda. Yang itu kayak unik banget sih menurut aku kayak iya benar harus belajar tuh. Ya gitu. Terima kasih Caca. Oke, terima kasih Kak. Bye guys. gitu ya. Ternyata Kalau kita berteman dari berbagai generasi kita bisa dapat POV ya. iya betul. Jadi kekhawatiran kan mungkin kadang ketika kita seusia begitu tuh kita tuh dulu kayak gimana sih? Mungkin kita nggak lupa gitu kan. Jadi ketika Beberapa tahun yang lalu. teman beda generasi itu sangat banget. Oke, Teh Karin. Nah, ini udah tiba di penghujung waktu. Sebenarnya aku juga Seru ya kita kayak gini. Iya bro, lagi kali ya kayak lagi kali ya. boleh dong kalian buat yang nonton boleh tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa yang kalian pengen kita buat datang buat menyerap ilmunya gitu. Ya nggak sih? Kita kasih ini ya, apa namanya? Buat yang komentar-komentar yang menarik kita kasih hadiah. Boleh hadiahnya. Terus di kolom komentar. Tulis di kolom. Dan alasannya ya. Dan alasannya Pengen orang itu kenapa? Betul banget. Dan sekalian tiketnya. Nggak melunjuk sih ya. Nggak terakhir nanti kalau dia komen ya. Tahu banget. Oke, Teh Karin. Seru banget. Teh Karin, sekarang udah aku pengen apa? Closing statement dong dari Teh Karin sebagai ibu. Sebenarnya sekolah lagi itu maksudnya belajar gitu. Maksudnya selalu belajar bukan selalu yang sekolah formal. Iya. Gimana Teh? Kalau dari aku sih bener banget kalau sebagai ibu tuh kita harus menyadari yang paling penting itu adalah semangat belajar gitu. Jadi karena kita tuh gak akan berhenti mendapatkan tantangan nih dalam peran menjadi ibu ya, dari mulai hamil, menyusui, MTRT, nanti ada sensorik motoriknya gimana, persiapan masuk sekolah, udah jangan ya, banyak kayak sampai kapanpun kita harus belajar. Apalagi sekarang juga teknologi dan lain-lain zaman tuh ya kita kalau ini ketinggalan. Dan kalau sebagai orang muslim kan itu udah kewajiban. Aku juga kayaknya semua ini. Iya. Kalau agama tuh kayaknya ibu tuh memiliki kewajiban itu gitu. Dan itu kita juga kalau muslim kayak menjadi ibadah gitu kan. Gitu. Akhirnya penyemangatnya gitu. Dan kalau teman-teman di sini para ibu yang punya mimpi apapun itu sabar. Yang penting tuh nikmati peran kamu saat ini gitu. Pasti mungkin aku juga dulu merasakan kayak kuliah tapi bisa kayak sabar aja. Iya. Tapi tetap kita punya manifesting lah gitu dan kita tetap berusaha salah satu ikut komunitas supaya
Jadi ketika timingnya pasti bisa jalan. Iya, timing dikasih jalan gitu. Oke, kalau dari aku nih, aku tuh tidak ingin memandang seorang ibu itu berkorban untuk anaknya. Karena ketika dia merasa kayak gitu, maka dia nanti akan kayak secara nggak langsung tuh mempengaruhi cara berpikirnya bahwa demi anak dia mengorbankan mimpi-mimpinya. Jadi lebih ke menanamkan mindset bahwa aku memilih jalanku menjadi seorang ibu. Jadi anak juga akan merasa diterima gitu. Kita juga bilang gitu ke anak kalau kita tuh juga perlu menjadi diri kita sendiri. This is me. Ini terbebani ya kayak Iya, aku ibu aku nggak bisa kayak gitu kan itu, dan emang benar support system dari komunitas tuh penting banget. Oke, sekian dari kita hari ini. Kita nggak sabar ya buat meet up lagi, ya kan? selanjutnya. Episode selanjutnya, tapi nggak dalam waktu dekat ya, tentunya ya. Gitu. Kan schedule. Ya schedule dulu. Ibu masih ini ya. Kayak gitu ya. Itu aja ya Teh. Kita berpisah di sini. Terima kasih sudah menonton di sini. Jangan lupa komen karena ada hadiah menarik dari Disney. Bye bye. Kamu berhak jadi diri sendiri.